Anggaplah asy-syu'ara, jamaknya syair, diartikan pemusik. Sudah, kita nggak usah ribut-ribut kan? Ya. Masya Allah ya. Saya mau ambil jalur aman aja. Tapi saya mau bertanya, terus gimana caranya kita tafsirkan ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah ajarkan kepadanya syair Ya. dan tidak patut Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, saya akan mereview bantahan Ustadz Dzulkarnain kepada Ustadz Adi Hidayat terkait dengan Asy-Syu'ara, ya, surah Asy-Syu'ara yang diterjemahkan sebagai para pemusik. Dan di sini menarik ini sahabat Lampai Channel untuk saksikan secara keseluruhan dari pembahasan Ustadz Dzul, karena dia membahas terkait dengan tafsir surah Asy-Syu'ara. Dan ini khusus memang dia kritik Ustadz Adi Hidayat kurang lebih 9 menit ya dalam materinya nanti 9 menit. Dan kita lihat ada di situ Ustadz Dzul nanti mengambil sisi pertengahan yang oke lah, dia seakan-akan sepakat dengan menerjemahkan Asy-Syu'ara itu dengan para pemusik. Tapi ada bantahannya, dihadirkan ayat-ayat yang bagaimana kalau Ustadz Adi Hidayat itu menerjemahkan dengan Asy-Syu'ara itu dengan para pemusik. Di situ akan terjadi keganjalan sahabat Lampai Channel. Dan antum, saya ingatkan antum saksikan secara keseluruhan ya sahabat Lampai Channel, jangan di skip supaya antum mengambil ilmu juga. Dan kami ingatkan beliau juga ini Ustadz Dzul, mungkin kalau Ustadz Mufli yang membantah Ustadz Adi Hidayat, dia menolak karena dia hanya jurusan teknik. Nah ini Ustadz Dzulkarnain yang lalu pernah membantah Ustadz Adi Hidayat ketika dia berapi-api ceramah bahwasanya Anas bin Malik itu Imam Malik itu anak dari Anas bin Malik. Nah, dibantah oleh Ustadz Dzul ini, yang kita tahu Ustadz Dzul ini dia hafal hadis, saya Muslim dan saya Bukhari, dan juga hafal Al-Quran dan kuat juga hafalannya. Ya, kita lihat apakah memang dia akan menolak kecuali orang-orang yang punya penyakit hati. Dan kita lihat Ustadz Dzul akan membahas dengan secara gamblang dan menghadirkan hadis ayat-ayat yang Masya Allah. Antum kalau tidak menyaksikan rugi sahabat Lampai Channel. Kita akan lihat ya, kalau Ustadz Dzul sudah berbicara selesai semuanya sahabat Lampai Channel. Saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel, antum saksikan secara keseluruhan, kita saksikan sama-sama. Haya, saya ajak antum untuk menyaksikan. Sekarang ayat itu sendiri kenapa ditafsirin macam-macam? Ayatnya kan jelas. Wasy-syu'ara'u pakai alif lam. Para penyairnya itu sudah jelas. Maksudnya itu siapa mereka? Diterangkan. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ini sifat yang pertama. Pengikutnya saja orang menyimpang. Apalagi apa? Penyairnya begitu. Satu ya. Al-ghawun itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, itu artinya orang yang menyimpang setelah dapat ilmu. Itu al-ghawun. Karena dalam Al-Quran dibagi 3. Ada rasyid, ada ghawin, dan ada dhalun. Rasyid ini punya ilmu, punya amalan. Dhalun beramal tanpa ilmu. Ghawun sampai ilmu kepadanya tapi tidak diamalkan. Contoh penerapannya dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina ansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ini sama, ghawun. Jelas ya? Sampai kepadanya ilmu tidak diamalkan, makanya ghawun. Bagaimana al-ghawun ini, asy-syu'ara ini? Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kau melihat mereka ini berada di setiap lembah, bingung kesana sini. Kalau terjemahan bebasnya di terjemahan makna itu dikatakan mengembara di sana sini. Saya itu apa namanya, al-haim itu artinya orang yang kebingungan, hair ya, dia kemana-mana gitu. Jadi untuk syairnya kesibukannya ke sana sini pada setiap perkara, setiap wadi. Dan kata wadi dalam bahasa Arab itu
Itu bisa misalnya anta piwadi wa ana piwadi, kamu di suatu tempat dan saya di suatu tempat. Nah, mesti kita di lembah. Tidak mesti kita di mana? Di lembah. Sifat mereka yang lain, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka para penyair ini berucap sesuatu apa yang mereka tidak ucapkan. Kan sifatnya jelas. Ya kan? Kenapa diartikan lagi pemusik? Dari mana dapatnya? Nah, penyair yang tercela ini seperti ini, ternyata ada penyair yang bagus juga. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dhalamu. Itulah para penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajmain. Itu orang-orang bagus, syairnya lurus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan, "Uhju ya Hasan." Balas mereka. Hija itu menyerang. Itu bahasa hija, kalau bahasa syair itu dia menyerang apa namanya? Orang yang diucapkan syair kepadanya. Iya. Dan itu orang Arab paling jago itu, memberi bahasa-bahasa yang seperti itu. Tapi Hasan menghujatnya dengan hujatan ilmiah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sabar dulu. Sebelum kamu menyerang mereka balik, pergi ke Abu Bakar As-Siddiq. Biar kamu dengar langsung nasabnya orang-orang Quraisy dari Abu Bakar. Nah, setelah dia tahu, dia bisa memposisikan syairnya tepat pada tempatnya. Itu baru penyair yang dipuji. Jelas ya? Baik, hubungannya dengan surah Luqman apa? Nah, ini cara menghubungkan ini kayak gimana? Tidak ada yang pernah berpikir ke sana untuk menghubungkan. Tidak ada yang mendahulunya juga di dalam hal tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya. Anggaplah asy-syu'ara, jamaknya syair, diartikan pemusik. Sudah, kita nggak usah ribut-ribut kan? Ya. Masya Allah ya. Saya mau ambil jalur aman aja. Tapi saya mau bertanya, terus gimana caranya kita tafsirkan ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah ajarkan kepadanya syair dan tidak pantas syair itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair mau diartikan apa? Terus kalau mau ditafsirkan, dia harus ucapkan tafsir yang sama di sini juga. Syair juga ini. Ya kan? Tapi kenapa tidak ada ulama yang berbicara tentang itu di tempat ini? Bagaimana dengan ayat yang lain? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan ucapan seorang penyair. Sedikit di antara kalian beriman. Bagaimana kalian menafsirkan ayatnya? Ya kan? Ini akan repot nih. Memang kalau sesuatu itu tidak ada asal usulnya dan sesuatu tidak punya nilai ilmiah, itu akan membuat semrawut. Dan Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu sifatnya apala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayatnya semuanya muhkam. Tidak ada kontradiksi. Saling berpasangan. Makanya dikatakan kitaban mutasyabihan. Mirip, berpasangan, selaras. Itu Al-Quran. Iya. Makanya jangan masuk di dalam menafsirkan perkara-perkara terkait dengan Al-Quranul Karim apa yang tidak diucapkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi kalau kita tahu jalannya, kita tahu jalan apa namanya menafsirkan, itu mudah sekali. Dan yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan, atau ini sebelum yang terakhir ya, ini saya ingatkan, ada kaidah dari jalannya ahli sunnah berdalilkan, mereka itu selalu ambil yang muhkam, yang mutasyabih dibawa maknanya kemana? Ke yang muhkam. Jangan ayat-ayat yang muhkam seperti ayat tentang haramnya gina, ayat surah Luqman dan selainnya, itu muhkam semuanya, tidak ada yang mutasyabih, semuanya tegas menunjukkan haramnya. Kok tiba-tiba ingin diberi rincian? Gara-gara ingin memberi rincian, ada yang diperkecualikan. Karena itu nanti ada yang boleh secara mutlak, ada yang tidak boleh secara mutlak, ada yang merinci. Dari mana dapat ilmu seperti itu?
Itu namanya gaya pendalilan bukan di tengah ahli sunnah. Itu gaya pendalilan disebutkan oleh para ulama, pokok penyimpangan setiap kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dia ambil yang mutasyabih, dia tinggalkan yang muhkam. Dia ambil yang mutasyabih, dia tinggalkan yang apa? Yang muhkam. Dan yang terakhir, disalahkan kalau diterjemahkan surah para penyair. Ini nggak tahu ya, saya sendiri bukan pakar bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi kalau dia katakan syair dalam bahasa Arab itu beda dengan syair dalam bahasa Indonesia. Makanya ada penyair-penyair dimaklumi dalam bahasa Indonesia itu syair, nggak disebut apa? Dia disebut musik. Itu mudah sebenarnya. Musik. Sama saja syair dalam bahasa Arab seperti itu juga. Itu bukan musik. Sisa syairnya kalau dilantunkan, dimusikkan, diberi nada, itu baru jadi apa? Jadi musik namanya. Apa bedanya? Nasyid. Jelas ya? Makanya penerjemahannya itu terjemahan bagus ya, menerjemahkan makna secara detail dengan kata penyair itu. Dan itu yang selama bertahun-tahun di penerjemahan makna Al-Quran kita, dari masa terjemahan Profesor Dr. siapa namanya, Hasbiah Siddiq CS sampai di hari ini di Lajnah Tashih Mushaf masih tertulis surah para penyair. Maaf ya, di situ banyak teman-teman kita, dokter-dokter, ahli tafsir, ahli pakar juga dalam bahasa Arab. Saya kasihan juga ya kalau terjemahannya mereka ini pada salah semua ya. Tiba-tiba jadi terjemahan apa? Harusnya jadi terjemahannya surah para pemusik. Ini hal-hal saya pikir harus kita renungi ya. Harus kita renungi. Jadi kalau ingin berucap sesuatu, dipastikan tadi itu kaidah. Naklun musaddaq, ada penukilan, data ilmiah, dipercaya, atau pembahasan penuh dengan tahqiq. Penelitian yang akurat. Sesuatu yang bisa dibuktikan. Kalau tidak, maka itu namanya hadayanul mazawwaq, igauan yang tidak bisa diukur. Iya. Baik. Masya Allah. Ya, seperti itu sahabat Lampaian. Masya Allah, kita dapat pelajaran yang sangat banyak, yang sangat berharga ya. Terakhir itu tuh dengan igauan yang tidak bisa diukur, atau mimpi, saya tambahkan mungkin mimpi tapi tidak tidur ya. Sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya tuh sahabat Lampai Channel? Ya seperti itu sahabat Lampai Channel, ketika memang orang yang berilmu dan benar lurus akidahnya, manhajnya, dia tidak akan berkomentar, akan menafsirkan ayat dengan sesuka hatinya. Tetapi orang-orang yang berpemahaman Mu'tazilah, yang lebih mendahulukan akal seperti Ustadz Adi Hidayat, pasti dia akan mencari hal-hal yang meribetkan orang ya, supaya orang itu mengatakan kepadanya dia orang yang hebat, tapi ternyata jauh panggang daripada Abi. Ya sahabat Lampai Channel, kita jangan fanatik dengan seorang guru, kalau salah ya katakan dia salah ya. Demikian mungkin, semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين